baru kita, Captiva Prime 2011. Ini yang edisi Prime, jadi special edition. Istimewa, kilometer 90.000, tangan pertama. Kita cek seperti biasa detail bodinya. Masih orisinil, 95% ori. Dia mulus banget. Seperti biasa kita cek bagian spion masih utuh yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan nanti ada retak dikit ya. Dan di sini bodinya benar-benar mulus banget dan ori. Bodinya mulus banget dan ori ya. Di sini untuk Prime ada handlingnya, ada chrome. Kemudian bedanya di pelek juga untuk Captiva Prime, dan juga untuk di list yang fender ini dia senada dengan warna bodi seperti AWD ya. Kemudian dia ada tambahan ini juga, ini tambahan kayaknya, tapi ini nyala. Harusnya cuman kayak kisi-kisi, cuman ditambahin lampu sen. Oke, yang membedakan, yang sangat membedakan Prime juga pelek 20 inch asli Jerman. Jadi peleknya asli Jerman ini. Dan ini juga mobil ini ban Campiro, masih baru, tahun bannya 2024. Jadi masih baru. Ban depannya, kemudian kita lihat ke sini. Di sini masih sangat rapat. Untuk ini bumpernya, lampu juga masih bening, sen nyala semua. Kemudian ada panel chrome ini untuk Prime. Ini juga bisa dibeli sih di aksesoris. Bawahnya sama. Oh ya, ini ada lecet sedikit nih sini. Ini pernah tabrak motor ya. Nggak terlalu parah. Kemudian sebelah kiri kita lihat sangat mulus ya, bodinya sangat mulus. Jadi memang ini ori. Nah, ini ada retakan sedikit untuk yang sen sebelah kiri. Ini ada tambahan. Emblem juga masih lengkap, VCDI sebelah kanan kiri. Masih ada semua. Kemudian kaca ya. Kaca masih ori, GM. List-list ininya juga masih rapi, reskalet kacanya. Jadi ini catnya ori untuk bodinya ya. Ban belakang dia tahunnya sebentar 2023, masih tebal banget ya. Jadi bannya masih baru semua. Nah, untuk Prime juga di sini lampu stop lampnya warna putih. Lampu stopnya warna putih. Kemudian sini emblemnya masih komplit semua, Chevrolet dan Captiva Prime. Kemudian ini apa namanya, mufflernya untuk Prime dia bulat. Ada dua seperti biasa Captiva, untuk Prime dia mufflernya bulat. Oke, itu adalah perbedaan Captiva Prime dan Captiva yang bukan Prime untuk sisi eksteriornya. Dan ini sangat mulus ya untuk mobil ini. Lanjut kita cek bagian ruang mesin dan juga bagian tulangan di mesin. Ini apa namanya, di bagian depan di sini masih ori semua, masih ada logo GM. Sini tidak ada bekas tabrak, masih lurus semua. Nut-nutnya, ini apronnya juga masih mulus ya. Biasanya Captiva kan kalau mekanik benerin suka nangkring di sini, tapi ini masih mulus, nggak ada lecet-lecet apronnya. Tuh. Sebelah kiri juga kita cek masih utuh, logo GM-nya masih ada. Ini kemudian kap mesinnya, sealer kap mesinnya juga masih utuh semua, tidak ada bekas tabrak. Nah, ini ada jadwal penggantian timing belt yang kemarin 60.000. Ini masih utuh semua. Dan ini deck apa namanya, busa ya, busanya ini masih nggak ada yang turun juga, masih rapat semua. Kita lihat detail mesinnya. Di sini apa namanya, shock breaker juga masih ori GM. Ini juga baut-bautnya masih ada titik-titik QC-nya. Ini masih sangat bersih, kering. Nah, ini apa namanya, kemarin power steering sempat ada bocor, kita ganti klemnya sama selangnya udah kita ganti. Akinya sebenarnya kurang besar ini. Terus kemudian di reservoir kita lihat airnya ya, masih sangat bersih airnya.
Ini shock breakernya juga masih asli GM. Bagian fuse box masih utuh, tidak ada bekas terbakar, masih utuh semua. Dan juga kita lihat bagian deck bawah juga lumayan kering ya untuk Captiva. Ini termasuk kering, nggak ada netes di garasi saya. Dan ini deck bawahnya ini juga masih ada nih, jarang yang Captiva yang deck bawah ini masih ada. Itu bagian mesin bawahnya. Lanjut kita cek bagian tulangan pilar. Di sini masih oke semua, masih rata. Ini karetnya masih lengket banget, susah dibuka tadi daripada nanti malah nggak rapi. Tapi dari sini aja udah kelihatan masih ori dan nggak ada bekas cat ya. Kemudian di bagian pintu seperti biasa kita cek juga masih oke, sealer-sealernya. Kita lihat di bagian pintu sampai ke bawah, keempat pintunya masih oke. Tidak ada bekas tabrak. Di bagian pintu untuk Captiva juga ada lampu pengaman seperti ini ya. Kalau malam hari pas lagi dibuka dia jadi kelihatan. Kita lanjut cek bagian belakang untuk kondisi list body ya, apa namanya, tik-tik bodinya. Di sini masih utuh semua. Jadi kita nggak ambil mobil bekas tabrak. Nah di sini masih utuh semua, tik-tik lasnya masih asli pabrikan karena mobil ini juga orisinil ya. Untuk bagian bagasinya, kap bagasinya, sealernya masih utuh semua. Jadi kita nggak ngambil mobil bekas tabrak ya. Terus kita cek bagian bagasi masih cukup bersih. Ini karpetnya masih ada karpet aslinya. Kemudian di sininya juga masih bersih banget. Untuk jok aslinya ini joknya 3 baris, tapi ini yang belakang dilipat. Jadi di sini juga apa, kisi-kisi AC masih utuh. Biasanya dapat Captiva kisi-kisi AC-nya nggak tahu belakangnya ini suka patah-patah ya, teman. Ini masih utuh. Sini juga masih mulus banget sesuai KM-nya. Kondisinya, bagasinya, kemudian di sini ada power outlet juga. Di bagian belakang ada power outlet. Terus plafon, kita lihat juga dari belakang, plafon masih utuh, nggak ada yang kendor ataupun turun ya. Biasanya Captiva ada beberapa yang kita dapat yang plafonnya agak turun. Lanjut kita cek bagian interior. Remote-nya seperti ini. Jadi remote-nya seperti yang udah facelift ya untuk 2011 Prime, mirip dengan yang Captiva facelift. Jadi remote-nya masih berfungsi dan ada 2. Kemudian seperti biasa kita cek bagian kolong. Jadi kita pastikan mobil ini bebas tabrak dan bebas banjir. Bagian kolong masih sangat bersih banget. Tuh, nggak ada karat sama sekali. Itu QC, apa namanya, cat QC yang kuning itu juga masih ada. Bagian kolong jok kita cek. Nah, masih oke banget ya, nggak ada bekas karat. Di mobil ini memang sangat istimewa. Ini karpetnya juga masih bagus banget nih, karpet asli Captivanya masih bening banget. Dan di bagian tengah sini juga nggak ada yang sobek. Biasanya kan bagian yang tengah sini ada yang sobek-sobek ya, kena kaki. Ini masih oke banget. Kemudian kita cek di baris keduanya. Di sini juga masih rapi, joknya masih oke banget, tidak ada yang sobek. Di row keduanya jaring di sininya juga nggak ada yang kendor ya, masih kenceng. Kemudian di bagian tengah situ ada power outlet dan ada 2 laci yang bisa dibuka. Khusus untuk NFL yang 2013 ke bawah, dia ada apa namanya, yang belakang itu jendelanya bisa dibuka, pakai remote juga bisa, dari pintu juga bisa, seperti ini, pencet. Kemudian dia jendela yang atas ini bisa dibuka untuk memasukkan barang. Dia masih bagus banget ininya, apa namanya, kabel-kabelnya juga nggak ada yang ngelupas, masih oke. Kita lanjut bagian interior. Langsung kita hidupkan. Indikator sebelum hidup nyala semua, kemudian setelah kita hidupkan dia akan mati semua. Ya, berarti ini mati semua.
berarti normal, tidak ada yang error. Oke, kita seperti biasa kita mulai dari setirnya dulu. Setirnya masih bagus banget. Ini orinya, bukan retriman ya, ini masih ori. Dan ini nggak ada bekas terkikis sama sekali, masih utuh setirnya. Setirnya masih utuh sesuai kilometernya. Sekarang 91.500 ya kilometernya. Untuk 2011 yang tipe Prime ini dashboard odometernya sudah seperti yang FL facelift ya. Jadi odometernya udah seperti yang Captiva facelift. Oke, di sebelah kanan di situ ada pengaturan untuk lampu, electric mirrornya masih oke semua. Di situ juga spion masih asli, ada tulisan objek in mirror are closer. Kemudian yang sebelah kiri juga masih aktif semua electric mirrornya. Kemudian ada pengaturan untuk tombol pengaturan lampu, kemudian untuk penyimpan kartu titol. Kemudian ada laci di sini. Di sebelah door trim pintu, handle-nya masih oke, tidak ada yang ngelupas-ngelupas. Paling cuman ini karena sering dibuka seperti ini. Kemudian ada panel kayunya seperti ini. Kemudian tombol power window ada di situ seperti biasa, central lock. Central locknya seperti itu. Kemudian power window-nya keempatnya juga masih nyala semua. Kemudian di sini ada tombol untuk lock window dan juga yang untuk membuka bagasi belakang tadi, kaca di bagasi belakang. Tombolnya ada di sini, masih berfungsi semua. Oke, di setir balik lagi ada tombol ini power, dia masih berfungsi. Tombol powernya. Ya, masih berfungsi tombol powernya. Dan di sini untuk Captiva Prime kita matikan dulu aja. Ya. Untuk Captiva Prime dia audionya seperti ini, khusus yang Prime, dan dia sudah Bluetooth dan juga sudah ada untuk slot SD-nya. Kemudian remote-nya juga udah ada dan kamera modulnya juga udah ada ya untuk Captiva Prime. Asli dari pabrik kamera modulnya. Ya, kamera modulnya masih ada. Kemudian di sebelah atas seperti biasa ada konsol. Untuk Prime dia udah ada tutupnya. Untuk yang Captiva biasa yang bukan Prime, di atas ini nggak ada tutup seperti ini. Ini ada tutupnya. Kemudian di bawahnya seperti biasa ada MID yang menunjukkan sisa bensin, kemudian rata-rata pemakaian, kemudian navigasi, dan juga untuk pengaturan suhu luar dan suhu di dalam ruangan di AC. Kemudian ada laci lagi di sebelah sini. Kemudian di bawahnya ada jam. Kemudian ada untuk tombol untuk rear AC, hazard, yang tip yang tadi ya. Kemudian di sini ada tombol untuk AC, pengaturan AC, dan tombol AC-nya ini juga masih berfungsi ya. Biasanya kan Captiva agak rusak ya ininya, yang tombol ini. Yang ini masih sangat oke nih, masih plus minusnya masih sangat oke. Ini kemudian di bawahnya lagi ada tombol transmisi. Ininya masih bening banget dan ini lampunya masih nyala. Ini nggak ada bekas-bekas seperti terkikis atau parfum, masih oke banget ini. Kemudian di bawahnya ada tombol ada tempat penyimpanan untuk air minum. Kemudian di sini handrest atau laci yang berfungsi sebagai handrest dan ada tutupnya. Kalau yang bukan Prime dia nggak ada tutupnya seperti ini, cuman kebuka gitu. Dan di sebelah joknya juga masih oke banget. Di sebelah sini ada laci penyimpanan bagasi dan juga buku manual, buku servis, kunci serep, semuanya masih ada, masih komplit. Bagian atas ini ada sun visor seperti biasa, sun visornya ada kaca dan juga ada lampu. Lampunya masih hidup. Sebelah kiri juga ada sun visornya, kaca, dan ada lampu. Lampunya masih hidup semua. Di sebelah atas ada lampu lampu kabin. Kemudian kita lihat plafonnya juga masih oke banget. Tidak ada yang turun sama sekali, masih oke, masih kencang banget. Oke, Captiva ini kemarin udah kita tes ke puncak ya. Tapi kita kemarin karena buru-buru nggak sambil videoin, paling ada video potongan-potongannya aja seperti ini.
udah kita tes ke puncak dan oke ya, temperatur juga di kondisi ngebut, kemudian di kondisi macet, dan di kondisi nanjak juga temperatur segitu-segitu aja. Oh iya, kita belum buka dipstick ya, sebentar lagi kita buka dipstick. Oke, untuk dipstick aman banget ya, jadi tidak ada muncrat ataupun asap sama sekali untuk mobil ini, jadi masih sangat bersih, nggak ada nggak ngobos, dan tarikannya juga masih oke banget. Kemarin udah kita coba ke puncak, dan tadi saya juga ada tambahan pengecekan ya, buka reservoir. Jadi buka reservoir itu tujuannya adalah untuk mengetahui apakah cooling sistemnya itu bocor ke kompresi atau enggak. Kalau bocor ke kompresi, dia akan ada uap seperti hembusan gitu ya, hembusan bus gitu. Nah, itu berarti kompresi sudah cooling sistemnya udah bocor ke kompresinya bocor ke cooling system. Oke, sepertinya cukup ya untuk review mobil ini. Ntar kalau misalkan ada waktu, kita bikin video untuk test drive-nya, kita bikin terpisah aja. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya. Dan jangan lupa follow IG kami, Daerah Autocars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.